Halo anak hebat, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar Bab 2, cerita tentang Indonesia kita. Topik A.2, masa penjajahan bangsa Portugis, Spanyol, dan Inggris. Muatan pelajaran IPAS untuk kelas 6 SD. Materi pembelajaran pada video kali ini: yang pertama, masa penjajahan bangsa Portugis dan Spanyol. Yang kedua, masa pemerintahan kolonial Inggris. Kita mulai dengan masa penjajahan bangsa Portugis dan Spanyol. Peristiwa penting pada masa penjajahan Portugis dan Spanyol. Tahun 1511, bangsa Portugis lebih dahulu berhasil menguasai Malaka. Tahun 1512, bangsa Portugis datang ke Maluku, yaitu pada kerajaan Ternate, untuk berdagang rempah-rempah. Tahun 1521, bangsa Spanyol datang ke Maluku, tepatnya pada kerajaan Tidore, untuk berdagang rempah-rempah. Tahun 1522, Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk mencegah serangan dari kerajaan Tidore yang dibantu Spanyol. Portugis dan Spanyol sama-sama bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Tahun 1529, persaingan Portugis dan Spanyol berakhir melalui Perjanjian Saragossa. Isi Perjanjian Saragossa: 1. Portugis menguasai perdagangan di Maluku sampai Tanjung Harapan. 2. Spanyol menguasai perdagangan di Filipina. Portugis semakin berkuasa memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Rakyat Maluku melakukan perlawanan untuk mengusir Portugis. Tahun 1533, Sultan Khairun melakukan perlawanan dan mengadakan perjanjian damai dengan Portugis, tetapi Portugis mengingkarinya. Tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Maluku. Masa penjajahan Portugis di Nusantara tahun 1512 sampai 1575. Sedangkan Spanyol dari tahun 1521 sampai 1529. Selanjutnya, masa penjajahan bangsa Inggris. Peristiwa penting pada masa penjajahan bangsa Inggris. Masa penjajahan bangsa Inggris antara tahun 1811 sampai 1816. Kekuasaan Inggris di Nusantara dipimpin Thomas Stafford Raffles dengan merebut kekuasaan dari Belanda melalui Perjanjian Tuntang. Wilayah kekuasaan Inggris di Nusantara meliputi Sumatera, Ambon, Banda, Jawa, Palembang, dan Makassar. Kondisi rakyat Indonesia sangat menderita. Kebijakan Inggris meliputi menghapus sistem tanam paksa, mengenalkan sistem sewa tanah, membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan, dan lain-lain. Tahun 1816, melalui Perjanjian London, berakhir masa penjajahan Inggris dan Belanda berkuasa kembali di Nusantara. Kita mengenal kebijakan Inggris di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Yang kedua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia arnoldi. Yang ketiga, Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Kebijakan Inggris di bidang ekonomi. Yang pertama, menghapus kontingenten atau penyerahan tanah yang diganti dengan sistem sewa tanah atau land rente. Yang kedua, petani harus membayar pajak penggunaan tanah sebagai uang sewa, karena semua tanah dianggap milik negara yang dikelola oleh pemerintah kolonial Inggris.
Dalam menjalankan sistem pajak tanah, Raffles mengalami kegagalan karena beberapa faktor, yaitu 1. Kesulitan untuk menentukan besarnya pajak untuk pemilik tanah karena ukuran tanah milik warga yang berbeda-beda. 2. Sulit untuk menentukan ukuran dan tingkat kesuburan tanah petani. 3. Berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh pegawai Raffles. 4. Masyarakat yang berada di desa banyak yang belum mengenal mengenai sistem uang. Kebijakan Inggris di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karisidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. 2. Setiap karisidenan mempunyai badan pengadilan. 3. Melarang perdagangan budak. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih ya. Bye-bye.